Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Sudah ada sahabat perempuan kita yang kedua yang sudah berlinangan air mata karena kisahnya adalah diselingkuhi oleh sang suami. Sang suami berubah ketika naik jabatan. Bu Yasi, apa kabar? Baik. Udah nangis. Boleh cerita pada kita semua, Bu, bagaimana ceritanya sampai Bapak yang tadinya sangat baik kemudian setelah naik jabatan berubah? Sebenarnya saya nggak mau buka aib keluarga ini gitu. Tapi kenyataan yang saya lihat sekarang itu jauh-jauh di bawah perkiraan saya gitu. Kenapa dia berubah saya juga tidak tahu. 2008 setelah saya nggak bekerja, awalnya 2007 dia di 2005 dia diangkat jadi PNS. 2007 kemudian dia DL atau dinas luar. Dari situlah kelihatan dia berubah. Bahkan akhir 2007 pada saat dia DL dinas luar, itu sempat saya pergoki dia di sebuah hotel. Keluar dengan perempuan, mesra banget. Tapi saya nggak bisa buat apa-apa. Justru dia bilang itu hanya teman kantor. Dari situ saya sudah mulai curiga. Keadaan itu terus berlangsung sampai saya berhenti bekerja 2008, 2009, 2010. 2010 dinas luarnya makin rutin. Bahkan biasanya sebulan itu tiga atau 2 kali, ini mulai seminggu sekali. Senin, Selasa, Rabu itu ada di rumah, Rabu sore, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sore baru pulang. Itu berkontinu terus sampai sebulan. Lama-lama akhirnya saya mulai mencurigai dengan kelakuan dia, tingkah laku dia makin kasar, yang tidak pernah pengertian sama istri dan anak-anaknya. Setiap kali ditanya baik-baik, hanya hardikan dan kata-kata yang menghina saya dan keluarga saya, terutama ibu saya. Apa yang beliau ucapkan, Bu, ketika Ibu bertanya baik-baik siapa perempuan yang di hotel itu, kenapa jarang pulang? Kemudian beliau menjawabnya dengan Hardikan. Beliau menjelaskannya seperti apa, Bu? Bukan urusan lo. Itu aja. Setiap saya ditanya baik-baik, kenapa kok setiap minggu harus DL? Kalau gue nggak DL, lo mau makan apa? Gitu. Kalau gue nggak DL, gitu. Lo bisa punya ini itu enggak kan? Emang lo bisa apa? Lo tuh cuma gembel, katanya. Lo tuh cuma orang miskin yang keluar dari rumah ini nggak bisa apa-apa lo. Keluarga lo cuma orang miskin, cuma orang gembel, katanya. Itu yang selalu dia katakan bersama saya. Itu yang selalu dia lontarkan setiap kali saya bertanya, kenapa dia DL terus? Kenapa dia DL terus? Bahkan sampai tanggal merah pun dia DL. Itu rutin, bahkan sampai detik ini. Baik, Ibu, ketika Ibu memergoki, kemudian tentu sudah ada bukti-bukti ya, Bu. Ibu bertanya kepada beliau, apakah beliau mengaku benar itu wanita selingkuhannya atau sama sekali tidak mengaku? Dia mengakui itu teman kantor dia. Teman kantor. Tapi kok mesra? Saya tanya gitu, malah hardikan yang saya dapatkan. Kok baru begitu aja udah curiga kayak gitu. Ntar kalau beneran gimana? Saya anggap itulah angin lalu, karena kebetulan saya waktu itu masih bekerja. Saya pikir itu mungkin teman kantor. Saya coba sabar ya. Sabar istri itu ada batasnya. Sabar seorang perempuan itu ada batasnya. 2009, 2010 baru kelihatan sekali kalau dia telah benar-benar berubah, baik kata-katanya, baik tingkah lakunya, baik terhadap istrinya maupun anak-anaknya. Saya cuma bisa bersabar dan berdoa, mudah-mudahan Allah ngebukain pintu hatinya dia, kan segala apa yang dia telah berbuat terhadap istri dan anak-anaknya. Baik, selain cacian, hardikan, kata-kata itu bukan urusan lo dan sebagainya, apakah Bapak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Ibu atau cuma hanya kata-kata saja? 2011 saya hamil anak kedua.
Sebenarnya saya juga nggak mau berbuat kasar sama dia. Istri itu kan kalau dibawa baik ya baik, kalau dibawa jahat lebih jahat dari yang suaminya. Saya nggak mau berbuat kasar terhadap dia. Bukan saya posesif, tapi saya lagi hamil. Paling tidak pengertianlah sedikit tuh. Saya tanya dia baik-baik. Dia pulang di atas jam kantor. Itu udah nggak wajar. Pulang dalam keadaan, ya kita tahulah gimana laki-laki. Saya tanya baik-baik. Saya tanya di pinggir tempat tidur, kenapa kau pulang malam? Mau pulang malam, mau pulang siang, atau pulang sore? Urusannya apa malu? Dari situ kemudian Bapak pada akhirnya memukul Ibu? Saya akhirnya emosi. Saya bilang, kamu keluar dari sini, tidur di sebelah. Saya nggak mau tempat tidur saya ditidurin sama orang yang habis berzina. Saya gitu. Saya tahu, karena dari baunya udah kecium bau dia. Baik. Dia marah, kemudian menendang perut saya, menendang saya kelempar ke pintu. Padahal ketika itu sedang hamil 5 bulan. Iya. Baik. Baik, baik. Ya, Ibu tenang dulu, istighfar dulu. Nanti kita lanjutkan ceritanya supaya bisa menjelaskan dengan lebih tenang ya Bu ya. Untuk sahabat perempuan, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan cerita yang lebih lengkap dari Ibu Yesi. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.